Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para Menko, para Menteri, seluruh kepala lembaga yang hadir, pagi hari ini, dalam sidang Kabinet Paripurna, saya ingin menyampaikan sesuatu yang baik, tetapi memang ada hal-hal yang perlu menjadikan perhatian kita. Ini tentang COVID yang pertama. Kita tahu penanganan COVID sudah berjalan kurang lebih 9 bulan, dan kalau kita lihat ini per 30 November, angka-angka yang saya dapatkan, tingkat kesembuhan di Indonesia, tingkat kesembuhan, angka kesembuhan negara kita di angka 83,6%. Ini lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia yang berada di angka 69,03%. Sudah lebih baik, jauh lebih baik. Kemudian yang berkaitan dengan kasus aktif Indonesia yang juga terus membaik. Di bulan September itu berada di angka 16,69% di bulan September. Kemudian di bulan Oktober menjadi 14,26%. Kemudian di Oktober lebih baik lagi menjadi 13,75%. Dan saya ulang tadi, di September 16,69%, di Oktober 14,26%, dan di November 13,75%. Artinya semakin bulan semakin baik. Sekarang ini 13,25%. Ini juga jauh lebih baik dari angka rata-rata kasus aktif dunia, yaitu di angka 28,55%. Hanya yang masih belum dan perlu kita harus perbaiki, yaitu di angka kematian. Itu kita masih di 3,1%. Angka kematian dunia 2,32%. Ini aja, ini saya kira kita di awal ini dulu, karena keterlambatan ventilator dan lain-lain. Melihat ini, sebetulnya kita sangat optimis dalam pengendalian COVID ini. Tetapi kemarin saya sampaikan, saya memang kalau ada peningkatan sedikit saja pasti saya akan berikan warning secara keras, karena kita nggak mau ini keterusan. Jadi saya ingatkan itu karena memang ada kenaikan sedikit, itu yang harus segera diperbaiki. Dan di beberapa kota kabupaten itu ada kenaikan, itu segera dikejar dan dihentikan, jangan sampai terus menanjak ke atas. Dan juga 1-2 provinsi, 1-2-3 provinsi yang perlu diberikan perhatian. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan realisasi anggaran tahun 2020. Ini tinggal kurang lebih 3 minggu. Hanya tinggal 3 minggu, praktis tinggal 3 minggu. Di semuanya saya minta konsentrasi kepada yang namanya belanja, realisasi belanja 2020.
Kemudian yang ketiga mengenai anggaran 2021. Saya minta untuk kementerian-kementerian terutama yang anggarannya besar, yang belanja modalnya besar, meskipun yang kementerian dan lembaga yang memiliki belanja sedang dan kecil pun juga sama, agar segera membelanjakannya di awal Januari, di awal tahun, awal bulan Januari. Jangan sampai masuk ke Februari baru belanja. Saya ingatkan sekali lagi, belanja-belanja semuanya bisa segera direalisasikan di awal Januari, di awal tahun. Sehingga mestinya lelang dimulai sekarang, karena dipanya sudah kemarin dibagikan, bisa dilelangkan segera. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pada sidang Kabinet Paripurna kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.